Sahabat Indonesia, saya ucapkan terima kasih untuk dukungan channel Motivasi Hidup Setia Nugroho. Melalui channel ini, kita dapat saling berbagi motivasi. Hidup memang tidaklah mudah, tetapi kalau kita saling bergandengan tangan, kita saling berbagi semangat dan mendukung di dalam doa, hidup akan jauh terasa lebih indah. Tentunya, dukungan pemirsa dengan menekan tombol subscribe, like, and share, dan dengan membunyikan loncengnya juga akan sangat membantu perkembangan channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membacakan sebuah pertanyaan dari salah satu sahabat pemirsa setia channel Motivasi Hidup Setia Nugroho. Kita Q&A. Pertanyaannya adalah, kalau kita dekat dengan Tuhan, iblis tidak suka, lalu hidup kita dibikin susah. Cobaan menjadi banyak, godaan menjadi banyak. Apa yang harus kita lakukan? Mohon pencerahannya. Pertanyaan ini dari Ranti, disampaikan lewat WA admin channel ini. Sahabat juga dapat menyampaikan pertanyaan ke WA admin kalau mau, atau sekedar berbagi testimoni silahkan. Nah, menjawab pertanyaan ini, kalau kita dekat dengan Tuhan, iblis tidak senang. Yang pertama, bukan tugas kita untuk menyenangkan hati iblis, atau kita harus menjaga perasaannya. Jadi tidak usah kita pikirkan, dan tidak usah kita tidak enak hati dengannya. Lagi pula, iblis tidak akan peduli dengan perasaanmu. Bahkan justru ia akan mencoba untuk mengaduk-ngaduk perasaanmu, menyiksamu, membuatmu tidak bahagia, dan kalau mungkin, ia juga akan menanamkan kemarahan, kebencian, kedendaman, atau kepahitan sehingga engkau tidak mungkin bisa bahagia selamanya. Yang harus menjadi concern kita adalah ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan senang. Sehingga ketika iblis mengganggu kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan tidak akan tinggal diam. Itu yang harus menjadi concern kita. Nah, sahabat Indonesia, untuk memperjelas jawaban dari pertanyaan tadi, saya ingin menyampaikan sebuah cerita. Cerita ini saya ambil dari Markus pasal 9 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-27. Ketika itu, Tuhan Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes baru saja turun dari bukit, lalu menjumpai murid-murid lainnya yang sedang menunggu mereka di bawah. Kemudian, ada seseorang yang datang kepada Tuhan Yesus. Dia mengadu sebab anaknya kerasukan roh, dan roh itu membuatnya menjadi bisu dan tuli, tidak bisa mendengar. Anak ini sudah dibawa kepada murid-murid Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Lalu Tuhan Yesus berkata dalam ayat yang ke-19, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Sahabat Indonesia, percaya adalah sebuah anugerah. Percaya itu adalah sebuah misteri. Seseorang bisa dengan mudahnya percaya, tetapi bagi orang lain, percaya itu bisa menjadi sesuatu yang sangat sulit, bahkan mustahil. Ada orang yang dengan ikhlas percaya kepada Tuhan, sekalipun segala-galanya baik-baik saja dalam hidupnya. Tetapi ada yang harus menunggu dipaksa oleh keadaan terlebih dahulu, baru kemudian dia mau percaya setelah ia mendapati bahwa hidupnya sudah habis-habisan. Tetapi apapun itu, kita harus tetap positif, bahwa percaya itu adalah sesuatu yang bersifat anugerah. Karena itu, kalau kita hari ini mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus, itu anugerah yang harus kita syukuri. Tetapi, kalau ada di antara sahabat yang masih ragu, tidak apa-apa. Kisah ini bisa membantu kita untuk mengenal Tuhan dan kemudian kita percaya. Jadi setelah Tuhan Yesus menegur mengenai kekurang percayaan dari murid-muridnya itu, dia lalu berkata, "Bawa anak itu kemari." Lalu anak itu pun dibawa kepada Tuhan Yesus. Tetapi ketika roh yang ada di dalam diri anak itu yang menyebabkan anak itu menjadi bisu melihat Yesus, anak itu segera diguncang-guncangnya sehingga ia terpelanting ke tanah lalu terguling-guling dan mulutnya berbusa. Keadaannya seakan menjadi jauh lebih buruk.
Sahabat Indonesia, ini yang kemudian orang berkata, kalau kita dekat Tuhan, iblis gak senang loh. Semakin engkau dekat dengan Tuhan, engkau memang bisa mengalami goncangan kehidupan yang sangat keras. Semakin engkau ingin dekat dengan Tuhan, ujian atau cobaan itu bisa menjadi hebat menghantam kehidupanmu. Intensitasnya bisa tiba-tiba menjadi bertambah. Semakin engkau dibawa dekat kepada Tuhan, masalah, kesulitan, tiba-tiba bisa datang dan mengguncang hidupmu, karirmu, rumah tanggamu. Seperti yang dialami oleh anak ini ketika ia dibawa kepada Tuhan Yesus. Roh itu bereaksi dengan begitu kerasnya, sehingga kalau mungkin si ayah dari anak ini akan mengambil keputusan untuk membatalkan anaknya dibawa kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya, dari satu sisi, tidak salah memang ketika orang berkata, kalau kita dekat dengan Tuhan, iblis tidak senang loh. Tetapi jangan salah kita mengambil sikap. Jangan melihat hanya dari satu sisi saja. Jangan kita takut atau kita gentar. Jangan juga hatimu ikut menjadi goncang. Seperti roh ini berusaha untuk mencegah anak ini datang atau dibawa kepada Tuhan Yesus. Begitu juga iblis akan berusaha untuk mencegah engkau datang kepada Yesus. Tetapi jangan takut. Tuhan yang memegang kendali kehidupan ini. Tuhan yang memegang kendali hidupmu, bukan setan, bukan iblis, bukan juga keadaan. Dan ingat ini, apa yang ada di dalam kendali Tuhan tidak akan pernah menjadi tidak terkendalikan. Jadikan goncangan hidupmu itu justru sebagai penanda bahwa Tuhan justru sedang memanggilmu, bahwa engkau justru sedang dibawa semakin dekat kepada Tuhanmu, bahwa sesuatu yang indah justru Tuhan sedang siapkan bagimu. Karena itu, jangan salah bersikap. Jangan juga menyerah. Habis gelap, pasti terbitlah terang. Di balik badai dan awan yang gelap, pastilah pelangi Tuhan akan bersinar terang. Kalau hari-hari ini engkau mengalami goncangan dalam hidupmu, tenanglah. Biarkan saja setan membuat sebuah pertunjukan. Tetapi engkau yakinlah bahwa engkau akan tetap aman di dalam kendali Tuhan. Jangan menjadi lemah iman. Jangan juga terprovokasi oleh keadaan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tetaplah fokus kepada Tuhan. Nah, yang menarik dari cerita ini adalah bahwa ayah dari anak ini ketika melihat anaknya digoncang-goncang oleh roh itu, dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Sahabat Indonesia, Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ia mendengar setiap seruan doa. Ia tidak akan membiarkan air matamu menetes sia-sia. Tuhan tidak akan pernah membiarkan umatnya dalam kesulitan tanpa memberinya pertolongan. Itu sebabnya Tuhan Yesus menjawab, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Puji Tuhan, berita yang paling menghiburkan hati adalah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau engkau percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka untuk masalahmu pun juga tidak mustahil. Tuhan akan memberikan kepadamu pertolongan. Jika engkau percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka mustahil engkau harus menyerah kalah dengan masalah-masalahmu. Tugasmu adalah membesarkan imanmu. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya untukmu. Nah, mendengar perkataan Tuhan Yesus ini, ayah anak ini segera berkata, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Nah, ini sangat menarik, sahabat. Ini masalah kita. Kita percaya, tetapi kita tidak seperti tidak percaya. Kita punya Tuhan, tetapi kita seperti tidak punya Tuhan. Kita punya Alkitab, kita punya firman Tuhan, tetapi kita seperti tidak punya janji-janji Tuhan untuk kita pegang teguh, untuk menjadikan hidup kita damai dan tenang. Yuk, mulai dari sekarang, kita bulatkan iman. Percaya Tuhanmu dengan sepenuh hatimu, percaya Tuhanmu dengan sebulat imanmu. Nah, setelah anak ini dibawa kepada Tuhan Yesus, apa yang kemudian terjadi? Tuhan Yesus kemudian memerintahkan supaya roh yang membuat anak ini menjadi bisu dan tuli keluar. Lalu anak itu kemudian menjadi sembuh.
seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangannya, memegang tangan anak itu, dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Nah, lihatlah prosesnya. Anak ini sakit, lalu dibawa kepada Tuhan Yesus. Tetapi roh yang menyebabkan anak ini sakit mencoba untuk menggagalkannya. Anak ini digoncang-goncang sebegitu rupa sehingga keadaannya seakan-akan malah jauh menjadi lebih buruk karena dibawa kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus kemudian menyembuhkannya. Saya mau katakan begini untuk menjawab pertanyaan atau pernyataan tadi. Kalau kita dekat dengan Tuhan, iblis memang tidak senang. Tetapi bukan itu kebenaran yang seluruhnya. Itu hanya satu sisi saja. Kebenaran yang utuh adalah seperti ini. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan senang. Lalu Tuhan akan menolong kita saat hidup kita diganggu oleh iblis. Abaikan tentang iblis senang atau tidak senang. Sebab bukan tugas kita untuk menjaga perasaannya. Tetapi fokuslah kepada Tuhan. Biarkan saja iblis kalau dia ingin membuat sebuah pertunjukan. Jangan kita terprovokasi oleh keadaan. Hidupmu ada di dalam kendali Tuhan. Dan apa yang ada di dalam kendali Tuhan tidak akan pernah menjadi tidak terkendalikan. Sehabis gelap, pasti terbitlah terang. Dan di balik badai dan awan gelap akan ada pelangi kehidupan. Tuhan, aku ada untuk jadi penyembahmu, bersekutu menjadi muridmu, melayani Tuhan dan menjadi saksi, bawa jiwa bagi Tuhan, bawa jiwa bagi Tuhan, bawa jiwa bagi Tuhan.